Setelah Wang Ling berhasil menyelamatkan nyawa Li Muan dari situasi inti emasnya dihancurkan oleh aura kematian, Wang Ling segera memberikan bahan obat yang dibutuhkan pada Ouyang Zi. Ouyang Zi langsung bergegas meleburkan 1000 bahan obat dari komplikasi 130 bahan obat di resep pil tingkat 6. Dikarenakan berpacu dengan waktu, pemurnian berlangsung menegangkan. Setelah perjuangan habis-habisan, Ouyang Zi akhirnya berhasil memurnikan pil obat tingkat 6 dengan seluruh kemampuannya. Karena ini juga adalah impian hidupnya selama ini. Di saat kritis, Ouyang Zi datang dengan pil merah cerah di tangannya. Ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan saat dia memberikannya kepada Wang Ling. Aku Ouyang Zi menyelesaikan pil peringkat 6. Setelah berbicara, matanya redup dan dia jatuh. Ouyang Zi tidak mati guys, tapi sangat kelelahan. Wang Ling memegang pil obat di tangannya. Pandangannya beralih ke Li Muan yang telah menua dan juga dipenuhi aura kematian yang kental. Kesedihan membanjiri hatinya. Air mata mengalir dari matanya. Wang Ling dengan lembut menaruh pil obat ke mulut Li Muan. Pil obat itu segera bereaksi dan wajah Li Muan menjadi memerah. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak berujung dari seluruh Chu melonjak memasuki tubuh Li Muan yang segera melayang. Rumah itu tidak bisa menahan energi spiritual yang kuat ini, sehingga hancur seketika. Lu Fei dan Tianyan terbangun dari kultivasi mereka dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, tubuh Ouyang Zi didorong oleh kekuatan lembut dan mendarat di hadapan Lu Fei dan Tianyan. Wang Ling menyuruh mereka pergi dan menunggunya di sakti langit awan. Tianyan tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat menyeret Ouyang Zi pergi dengan Lu Fei. Sementara tubuh Li Muan melayang di udara. Energi spiritual yang tak terbatas melonjak ke tubuhnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih memerah. Perlahan-lahan inti emasnya terbentuk di tubuhnya. Semua energi spiritual mengalir ke dalamnya. Ekspresi Wang Ling serius membentuk banyak segel yang mendarat pada inti emas. Pil obat tingkat 6 kembali ke asal untuk membuat orang yang mengkonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat dan menerobos kemacetan. Namun tubuh Li Muan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahan ini. Segera pikiran ini melintas, Wang Ling terbang ke langit dan mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi penuh tekad. Menghadapi musuh terbesarnya adalah surga, siklus hidup dan mati. Saat ini inti emas Li Muan mulai retak karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah retakan dan secara bertahap membentuk jiwa yang baru lahir. Namun detik berikutnya, gas abu-abu menutupi tubuh Li Muan. Wang Ling mencoba menetralisir dengan domain hidup dan mati. Sayangnya itu tidak berefek apapun. Karena ini adalah hukum surga dari siklus hidup dan mati. Tanda seseorang akan dicabut nyawanya. Li Muan yang melihat ini hanya bisa melihat Wang Ling untuk terakhir kalinya dengan tatapan tidak rela. Dan akhirnya menutup matanya, diikuti tetesan air mata jatuh ke tanah dari sudut matanya, menciptakan suara lemah. Suara ini masuk ke telinga Wang Ling. Matanya dipenuhi kesedihan yang dalam saat dia berkata, "Bahkan jika langit menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali." Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan tatapan penuh tekad, domain kehidupan dan kematiannya melonjak. Sebuah gulungan raksasa siklus reinkarnasi hidup dan mati terbuka menutup langit. Saat gulungan itu muncul, auman gemuruh dari cakrawala menyebar ke seluruh Chu. Di waktu yang sama, tubuh Li Muan dengan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah.
jiwa yang baru lahir juga secara perlahan akan menghilang, tapi melambat berkat gulungan hidup dan mati. Wang Ling juga dengan cepat menggunakan gulungan hidup dan mati untuk membungkus jiwa yang baru lahir milik Limuan. Melihat tindakan arogansi Wang Ling, fluktuasi awan merah tiba-tiba muncul di langit. Dua sosok utusan surga muncul menatap Wang Ling dengan tajam, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun Wang Ling masih menatap langit dengan pandangan tegas. Di belakangnya adalah jiwa yang baru lahir Limuan terbungkus dalam gulungan. Wang Ling mempertaruhkan nyawanya sendiri dan domain hidup dan mati untuk mencegah jiwa yang baru lahir Limuan menghilang. Dengan demikian juga, Wang Ling dengan tegas mendeklarasikan perang terhadap surga. Melihat tindakan Wang Ling untuk mengajak perang, dua utusan di langit tiba-tiba menghilang. Namun tak lama setelah itu, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan raksasa dan melesat ke arah jiwa yang baru lahir Limuan. Wang Ling terbang menjauh, tapi tangan raksasa dengan cepat menyusul dan akan meraih gulungan di belakang Wang Ling. Melihat situasi ini, Wang Ling mengeluarkan jiwa asalnya dan berbentrokan dengan tangan raksasa itu. Jiwa asal Wang Ling bergetar hebat dan terluka saat kembali ke tubuhnya. Kemudian tangan raksasa turun lagi. Wang Ling meraung keras memanggil tubuh aslinya. Saat tangan raksasa itu diperbesar di depan matanya, tanah juga mulai bergetar hebat. Tubuh asli Wang Ling muncul ke permukaan dengan dominasi ke langit, menghantam tangan raksasa itu. Ledakan gelombang energi mengguncang cakrawala. Tubuh asli Wang Ling berdiri di depan avatarnya. Dua utusan surga menatapnya dengan dingin. Segera sejumlah besar awan merah muncul dan membentuk tangan raksasa yang lebih solid dan melesat menyerang. Kali ini ketika tangan raksasa menembak, 5 celah ruang juga terbuka. Melihat serangan kuat ini, tubuh asli berubah menjadi tubuh dewa kuno yang besar. Di saat itu juga, avatar Wang Ling menciptakan tombak batasan yang langsung diraih tangan tubuh dewa kuno dan menerjang maju. Namun saat dua kekuatan berbenturan, ledakan yang menyebabkan langit berguncang terjadi. Tombak batasan hancur dan Wang Ling dipukul dengan kekuatan yang kuat, terlempar ke tanah hingga retakan muncul saat tubuh asli Wang Ling jatuh ke kedalaman 1.500 km di bawah tanah. Aliran darah keluar dari sudut mulut tubuhnya. Keinginannya untuk bertempur meningkat lebih banyak lagi, menyebabkan darahnya mendidih saat terisi sekali lagi. Sementara avatar Wang Ling dengan cepat melarikan diri sembari menyebarkan indera ilahinya dan menuju sebuah desa di pegunungan yang berjarak 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Ling setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Begitu menyusul, Wang Ling tiba-tiba berbalik. Dia memfokuskan semua energi spiritualnya ke jarinya dan memblokir telapak tangan raksasa itu. Sayangnya, saat melakukan kontak, avatar Wang Ling langsung terhempaskan dan memuntahkan darah yang segera mendarat di gulungan siklus hidup dan mati, dan tubuhnya menghilang ke dalamnya. Tangan raksasa itu juga terulur sekali lagi, tapi tubuh asli Wang Ling segera keluar dari tanah dan mengeluarkan raungan saat menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Tubuhnya memuntahkan seteguk darah dan mulai tertawa dengan gila-gilaan. Tangan raksasa itu terlempar ke belakang beberapa meter. Tubuh asli Wang Ling mengeluarkan tawa keras saat melesat ke depan dan bertubi-tubi meninju tangan raksasa sampai didorong mundur ke awan merah. Wang Ling juga mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, tetapi keinginannya untuk bertarung terus meningkat. Aku dewa kuno, jadi aku secara alami surga yang menentang keberadaan. Jika ingin membawanya, kamu harus melangkahi dulu mayatku.
Tiba-tiba sebuah sosok muncul di tanah dengan posisi berlutut. Akhirnya tangan raksasa hancur. Melihat adegan ini, ekspresi dua utusan surga tetap tenang, karena tujuan mereka berdua untuk mengikuti aturan langit dan menarik siapa saja yang ingin melarikan diri dari siklus hidup dan mati kembali. Dalam sekejap mata, tinju raksasa terbentuk dari awan merah, lebih kuat dari sebelumnya menghantam tubuh asli Wang Ling. Letusan besar terjadi, tubuh Wang Ling langsung terluka parah dan jatuh dari langit dan memasuki kening sosok yang berlutut di tanah. Sementara avatar Wang Ling telah berteleportasi 5.000 kilometer. Di bawah Wang Ling ada desa yang damai. Anak-anak bermain tanpa merasakan pertarungan Wang Ling yang menggetarkan bumi. Seorang wanita saat ini sedang memasak bubur. Dia sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat anak-anak bermain di luar sambil menyentuh perutnya yang hamil. Wang Ling dengan lembut mengeluarkan jiwa yang baru lahir Limuan dan terbang seperti meteor menuju desa. Segera tinju raksasa tiba-tiba muncul, melesat untuk menghancurkan jiwa yang baru lahir Limuan. Wang Ling dengan cepat membentuk perisai dan memblokir tinjunya, tapi segera hancur dan dia muntah darah. Dia dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Sayangnya, tinju raksasa turun menghancurkan 6 ukiran kayu dan sekali lagi mengejar jiwa yang baru lahir Limuan. Wang Ling meraung, dia muncul di depan tinju raksasa itu tanpa menggunakan teknik apapun dan memblokirnya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tubuh Wang Ling langsung terluka parah, tapi dia mulai tertawa dipenuhi kegilaan dan berkata, "Kamu ingin memusnahkan Wang Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi. Aku Wang Ling tidak akan membiarkanmu." Dua utusan surga menatap Wang Ling dengan dingin dan tinju turun sekali lagi. Wang Ling memblokirnya sekali lagi. Kali ini banyak bagian tubuhnya hancur dan darah keluar dari sudut mulut dan hidungnya saat tinju itu menabrak tubuhnya. Namun ekspresinya sekarang bahkan lebih marah terhadap utusan surga sembari berkata, "Aku mengelola wilayah kehidupan dan kematian. Suatu hari aku akan menjadikan siklus reinkarnasi surga menjadi milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi mengikuti perintahku dan membuatmu ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi tunduk di hadapanku." Utusan surga hanya melihat Wang Ling dengan tenang tanpa menghiraukannya. Sebaliknya mereka melihat jiwa yang baru lahir Limuan sudah memasuki desa dan diam-diam memasuki dalam perut wanita yang hamil itu. Pandangan utusan surga kembali beralih ke Wang Ling. Kemudian tinju raksasa jatuh sekali lagi. Kali ini ada kekuatan hisapan yang datang dari kepalan tangan dan ditutupi oleh kilat. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi kehendak langit. Saat tinju mulai bergerak, tubuh aslinya tiba. Sinar cahaya merah darah masuk dari kejauhan dan menyatu bersama dengan Wang Ling. Wang Ling dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang saat keduanya menjadi satu. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut merah panjang. Mata kiri Wang Ling saat ini seperti bulan dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini ditutupi oleh aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan domain hidup dan mati. Wang Ling saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, tetapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tetapi dia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi luar dan dalam. Setelah bertransformasi, Wang Ling mengangkat kepalanya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, terbang maju menuju tinju raksasa yang mendarat. Akhirnya dua kekuatan besar bertabrakan. Ledakan besar terjadi di atas cakrawala. Meski telah melakukan penggabungan kekuatan, Wang Ling tetap tidak bisa menandingi kekuatan surga.
Tubuh Wang Ling dikirim terbang dan dia terus mengeluarkan darah. Namun dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Sekarang dia telah bereinkarnasi dengan jiwa yang baru lahir. Hidupnya telah diperpanjang. Ini sesuai dengan hukum langit. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan dapat melarikan diri dari mata surga. 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa yang baru lahirnya berubah, kamu akan kembali, tapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di bawah awan merah dengan tenang menatap Wang Ling untuk sementara waktu sebelum menghilang. Bahkan kepalan tangan raksasa menghilang diikuti awan merah menyebar. Sekarang Wang Ling telah berhasil menyelamatkan jiwa yang baru lahir Li Muan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya?